Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kawan-kawan mahasiswa mahasiswi YIN Purwokerto, khususnya yang saya ampu di mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang saya banggakan dan saya sayangi. Alhamdulillah kita bisa belajar bersama meskipun dalam suasana yang belum normal sepenuhnya, sehingga pembelajaran kita mau tidak mau harus dilaksanakan dengan jarak jauh, yang artinya kita membutuhkan media tambahan untuk bisa belajar bersama. Dan dalam hal ini saya mencoba untuk sedikit berbagi materi yang tentunya berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah ilmu pendidikan Islam, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu tema tentang fitrah manusia. Tema ini merupakan tema dasar yang hampir di setiap buku, di setiap tulisan tentang ilmu pendidikan Islam atau bahkan tentang ilmu pendidikan secara umum, pembahasan tentang manusia ini tidak pernah terlewatkan. Mengapa demikian? Ya, bagaimanapun juga manusia adalah aktor utama dalam sebuah aktivitas pendidikan, termasuk pendidikan Islam tentunya. Betapapun majunya teknologi, betapapun majunya ilmu pengetahuan, betapapun majunya media pembelajaran, tidak akan pernah lepas dari peran makhluk yang namanya manusia. Termasuk saat ini yang kita alami, meskipun kita seolah-olah bisa belajar secara mandiri lewat berbagai media elektronik maupun media cetak, namun pada hakikatnya semua media itu adalah juga dibuat oleh manusia. Kita bisa belajar lewat YouTube, bisa belajar lewat artikel yang ada di Google, namun itu semua yang mengisi adalah manusia. Meskipun kita bisa belajar secara mandiri, tapi secara tidak langsung pada hakikatnya kita juga berinteraksi dengan manusia. Nah, maka dari itu pembahasan tentang manusia atau juga tentang fitrah manusia ini menjadi satu tema atau topik yang tentunya tidak bisa kita anggap remeh ya, karena kita sebagai manusia saja kadang-kadang kita tidak merasa bahwa kita adalah manusia. Kadang-kadang kita melupakan fitrah kita sebagai makhluk yang namanya manusia. Manusia itu kalau menurut Profesor Quraish Shihab adalah makhluk yang tidak bisa memahami eksistensi dirinya sendiri.
meskipun sudah dibekali dengan akal. Tapi para ilmuwan pun hingga saat ini, menurut Profesor Quraish Shihab, belum ada yang mampu mendefinisikan manusia dengan definisi yang komprehensif. Mereka masih banyak yang berbeda pendapat mengenai sebetulnya manusia itu apa. Kenapa demikian? Karena manusia itu masih menurut Prof. Quraish Shihab terlalu fokus untuk memikirkan sesuatu yang ada di luar dirinya. Dan itu bisa kita amati. Kita ini lebih sering fokus, kita ini lebih sering perhatian kepada orang lain atau kepada sesuatu yang berada di luar diri kita, sementara kita sendiri jarang untuk melihat dalam diri kita. Itulah manusia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit materi tentang fitrah manusia yang mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan untuk kita semua, karena kita adalah manusia. Maka sudah selayaknya kita memahami hakikat atau paling tidak kita mengerti sedikit mengenai fitrah manusia. Kita mulai dari pengertian atau definisi barangkali, yaitu arti dari kata fitrah itu sendiri bermacam-macam. Ada yang mengartikannya dengan arti tabiat asli, ada yang mengartikannya dengan asal kejadian, dan ada juga yang mengartikannya dengan arti insting. Ya, semua itu bisa untuk mengartikan fitrah. Tabiat asli misalkan, ketika kita memberikan komentar terhadap orang lain, yang orang lain itu misalkan dia sedang marah karena mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya, lalu kamu berkomentar, ya itu kan sudah fitrahnya manusia untuk marah karena dia diperlakukan tidak semestinya. Itu berarti fitrah dalam arti tabiat asli. Ya. Lalu asal kejadian. Asal kejadian itu nanti maknanya hampir sama dengan yang di bawah, yaitu penciptaan. Di mana manusia ini adalah makhluk yang fitrahnya itu diciptakan dari tanah. Meskipun proses penciptaan realnya seperti apa juga masih banyak yang berdebat para ulama, tapi sejauh ilmu pengetahuan yang beredar atau dalam konsep Islam pun demikian, bahwa fitrahnya manusia itu ya tercipta dari tanah. Atau insting, kalau ini menurut Prof. Quraish Shihab, karena manusia itu makhluk yang mempunyai insting. Jadi setiap manusia sudah pasti fitrahnya manusia itu dia memiliki insting atas segala sesuatu. Lalu yang berikutnya dimaknai dengan kesucian atau suci. Dan makna ini yang nampaknya paling sering digunakan terutama dalam konteks pendidikan. Sebagaimana sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap yang dilahirkan, dalam hal ini tentu manusia, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci.
Lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Yumajisanihi atau Majusi. Fitrah dalam arti kesucian ini menunjukkan bahwa setiap manusia yang lahir, dia ini bersih tanpa ada noda sedikit pun, yang mana kebersihan itu nanti tergantung kepada kedua orang tuanya, tergantung kepada lingkungannya, tergantung kepada siapa yang akan menjadi pendidik baginya. Atau juga fitrah ini bisa berarti sebuah potensi. Artinya setiap yang dilahirkan itu mempunyai potensi, yang mana potensi itu tentu akan berkembang jika ada yang mengembangkan. Potensi itu akan menjadi potensi yang positif jika dikembangkan ke arah yang positif, dan akan menjadi potensi yang negatif ketika diarahkan juga ke hal-hal yang negatif. Yang berikutnya adalah berarti penciptaan, sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Artinya sesungguhnya manusia pada fitrahnya itu dia adalah beragama Islam. Hanya saja tadi itu adalah orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Juga sebuah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah bertanya kepada arwah pada saat mereka belum diturunkan ke bumi ini, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian semua? Para roh menjawab, bala syahidna. Ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Artinya sebelum manusia itu dilahirkan ke muka bumi, sebetulnya mereka sudah bersaksi akan adanya eksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kita masuk ke manusia. Dalam literatur pendidikan Islam sering disebutkan bahwa manusia itu memiliki 3 unsur, yaitu qalb, al-qalbu, nafs, an-nafsu, dan aql, al-aqlu. Ketiga-tiganya ini ada pada setiap manusia. Kita semua punya 3 unsur ini. Secara ringkas perlu saya sampaikan, barangkali qalb itu secara bahasa berarti adalah berbolak-balik. Memang diartikan hati, tapi juga bisa berarti terbolak-balik. Maka hati manusia itu adalah unsur yang sangat mudah terbolak-balik. Dan Allah itu sangat mudah untuk membolak-balikan hati manusia. Kadang kita merasa senang, tapi di saat yang lain kita juga merasa tidak senang. Kadang kita merasa cocok untuk berteman dengan si A, tapi di saat yang lain
kita merasa tidak cocok dengan si A. Apalagi dalam dunia politik, tidak ada kawan abadi maupun lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Dan like and dislike, barangkali suka tidak suka, itu juga berkaitan dengan qalb ini. Terbolak-baliknya perasaan manusia itu karena manusia mempunyai al-qalb. Namun dengan al-qalb juga, dengan qalbun, juga manusia ini akan menjadi makhluk yang sangat mulia jika ia mampu mengendalikan suasana hatinya, baik dalam keadaan senang maupun tidak senang. Dia mampu mengendalikan hatinya untuk selalu menjadi insan yang baik. Maka qalb ini menjadi unsur yang akan menjadikan manusia menjadi makhluk yang mulia. Lalu berikutnya adalah akal. Akal ini berkaitan dengan aspek kognitif. Kalau tadi al-qalb bisa kita hubungkan dengan aspek afektif atau sikap dan perasaan. Sementara kalau akal nanti akan dikaitkan dengan aspek kognitif atau pengetahuan yang bersifat kognitif. Kecerdasan, kemampuan menghafal, berpikir dengan cerdas, itulah akal. Akal yang cerdas jika tidak dibarengi dengan qalb atau hati yang cerdas juga, maka akal manusia ini cenderung untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi mencelakakan orang lain. Seorang ilmuwan misalkan, dia ahli membuat senjata kimia, tapi karena dia tidak dibarengi dengan hati yang jernih, maka bisa jadi senjata itu digunakan untuk menghancurkan umat manusia. Tapi sebaliknya, ketika kecerdasan akal itu lalu dibarengi dengan kecerdasan spiritual, yang dalam hal ini adalah diwakili dengan kata al-qalb, maka hal itu justru akan menjadi sesuatu yang positif. Ilmu pengetahuan itu kalau tidak dibarengi dengan nilai-nilai agama, itu bisa menjadi sesuatu yang destruktif, merusak. Namun jika dibarengi dengan pengetahuan agama yang baik, maka justru akan menjadi konstruktif, membangun. Lalu manusia juga dibekali dengan yang namanya nafas. Nafas itu bisa diartikan jiwa, atau juga kita menyebutnya dengan nafsu. Innan nafsa al-ammaratum bisu'. Sesungguhnya nafas itu pada hakikatnya dia akan selalu mengajak kepada asu, sesuatu yang buruk. Apa saja yang buruk itu biasanya dilakukan karena adanya dorongan nafsu. Maka manusia supaya tidak terlalu menuruti hawa nafsu, supaya manusia itu mampu mengendalikan hawa nafsu, harus dibarengi dengan akal dan hati yang cerdas. Ya, jadi ketiga-tiganya ini saling berhubungan. Nafsu juga penting. Ya, kita lahir di muka bumi ini juga berkat adanya nafsu, yaitu nafsu syahwat. Seorang laki-laki, ayah dan ibu, kalau mereka tidak punya nafsu, tentu tidak akan melakukan hubungan suami istri dan tidak akan lahir kita di dunia ini. Nafsu juga penting. Ketika orang itu harus makan, dia membutuhkan nafsu makan.
keinginan untuk makan. Tapi jika nafsu makan ini tidak dikendalikan dengan hati dan akal, maka akan menjadi sesuatu yang liar. Mestinya dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi karena memperturutkan hawa nafsu, sementara akal dan hatinya tidak kuat untuk mengalahkannya, maka orang itu ya akan menuruti hawa nafsunya untuk tidak berpuasa. Nah, itulah, maka dari ketiga unsur itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, yang semua itu adalah saling berkaitan, saling mengendalikan satu sama lain, dan itu ada pada diri setiap manusia, termasuk kita semua. Nah, kita masuk pada istilah manusia dalam Al-Quran. Dalam beberapa literatur ilmu pendidikan Islam, pasti jika membahas manusia tidak akan pernah lepas untuk membahas istilah manusia dalam Al-Quran. Setidaknya ada 5 istilah manusia yang sering dibahas dalam literatur ilmu pendidikan Islam, yaitu manusia dengan istilah bashar, basharun, al-bashar. Ada juga manusia dengan istilah Bani Adam. Ada juga manusia dengan istilah insun atau al-insu. Ada juga manusia dengan istilah insanun, al-insanu, insan. Dan juga manusia diungkapkan dengan istilah nasun, an-nas. Yang kelima-limanya ini jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan kata manusia. Nah, lalu apa perbedaan dari kelima istilah itu? Wong sama-sama diartikan manusia, tapi kenapa harus diungkapkan dengan istilah yang berbeda semacam itu? Nah, berikut nanti akan kita pelajari sedikit. Saya akan jelaskan terkait perbedaan dari kelima istilah ini. Kita mulai dari yang pertama, al-bashar atau bashar. Kalau secara bahasa, al-bashar itu berarti kulit. Basharun itu kulit, jasmani. Manusia sebagai makhluk biologis. Jadi Al-Quran menyebutkan al-bashar, menurut penelitian para ahli, itu merujuk pada makna bahwa manusia adalah makhluk biologis, sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini bashar, manusia, mislukum, sebagaimana kamu sekalian. Yuha ilayya, hanya saja aku ini yuha, diberi wahyu ilayya, ya. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang esa. Ini menunjukkan bahwa para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, itu juga manusia secara lahiriah, dalam artian beliau juga adalah makhluk biologis. Makanya konsekuensi istilah al-bashar ini menjadikan manusia sebagai makhluk fisik dengan segala ciri-ciri makhluk hidup yang melekat padanya. Manusia sebagai makhluk hidup
mempunyai ciri-ciri. Makhluk hidup itu membutuhkan makan, makhluk hidup itu membutuhkan minum. Manusia itu juga terkadang merasakan sakit. Manusia itu juga membutuhkan pendamping sehingga menikah. Manusia itu tidur, dan itu semua juga dilakukan oleh para nabi. Karena para nabi itu juga mereka manusia biasa. Hanya saja mereka diberi wahyu sehingga menjadi luar biasa. Biasa dalam arti memiliki sifat-sifat manusia seperti manusia pada umumnya. Rasulullah itu makan, Rasulullah juga menikah, Rasulullah juga mempunyai keturunan, Rasulullah juga pernah merasakan sakit, dan beliau juga tidur, ya, sama seperti kita. Hanya saja para nabi dan rasul itu mereka diberi wahyu sehingga menjadi manusia yang maksum atau terlindung dari perbuatan dosa. Itulah al-bashar. Jadi secara garis besar al-bashar ini menunjukkan bahwa manusia ini makhluk yang biologis, makhluk yang lebih ditonjolkan di al-bashar ini manusia sebagai makhluk hidup yang lebih bersifat fisik, begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya adalah al-ins, insun atau al-insu. Kata al-ins dalam Al-Quran itu selalu disandingkan dengan kata al-jin atau al-jan. Ya. Saudara bisa cek di dalam Al-Quran beberapa ayat, hampir semua, ya, kata al-ins itu disandingkan dengan kata al-jin. Dalam Mu'jam al-Wasit, al-ins mengandung arti kebalikan dari al-jin. Makanya kedua istilah itu seringkali disandingkan. Al-ins menggambarkan makhluk fisik, sementara al-jin menggambarkan makhluk metafisik. Baik al-ins maupun al-jin, kedua-duanya adalah makhluk Allah, yang mana kedua-duanya juga mempunyai beban taklifi untuk menjalankan perintah Allah. Al-ins memiliki kemiripan dengan al-uns, sehingga dalam hal ini juga mengindikasikan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai ketundukan kepada Tuhan. Al-uns atau juga anis itu artinya adalah tunduk, atau kalau bahasa binatangnya itu jinak. Jadi manusia itu makhluk yang jinak, karena pada hakikatnya sejatinya manusia itu akan tunduk pada eksistensi yang dianggapnya lebih kuat daripadanya. Semua agama tentu akan tunduk pada eksistensi yang dianggapnya lebih kuat daripadanya. Di kita, di Islam, manusia pada hakikatnya akan tunduk pada eksistensi yang lebih kuat, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat yang di situ menunjukkan al-ins dan disandingkan juga dengan al-jin adalah surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi manusia dalam hal ini diungkapkan dengan kata al-ins, menunjukkan bahwa manusia ini sebetulnya adalah abdun,
hamba yang harus tunduk kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan al-jin. Al-jin itu atau jin itu sebagian juga ada jin yang menjalankan syariat Islam. Maka kita sering ngomong ada jin Islam, ada jin kafir. Itu memang hal itu terjadi. Makanya tidak heran jika al-jin itu disini disandingkan dengan manusia dalam hal kedua-duanya mempunyai tugas untuk beribadah kepada Allah. Artinya kedua-duanya dibebani dengan beban hukum taklifi, kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dalam menjalankan perannya sebagai hamba, sebagai Abdullah, hambanya Allah. Selanjutnya adalah kata al-insan. Manusia diungkapkan dengan kata al-insan. Adanya kombinasi antara aspek jasmani dan rohani menjadikan manusia sebagai makhluk yang layak dijadikan khalifah di bumi, memikul taklif dan amanah dengan akal budinya, atau juga disebut dengan makhluk yang mempunyai potensi, insan. Sebagaimana dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna harutnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi, ketika Allah menawarkan amanat untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, langit menolak, bumi menolak, gunung-gunung juga menolak, tapi manusia malah meminta hamalahal insan. Ya, manusia itu yang memikulnya, memikul amanah itu. Ini menunjukkan bahwa manusia ini adalah makhluk yang memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki skill barangkali untuk mampu mengelola alam semesta ini, mengelola bumi, khalifah fil ard. Akan tetapi potensi itu harus kita ingat, bisa jadi potensi itu positif atau potensi negatif. Maka dari itu di sini di akhir ayat disebutkan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim dan bodoh. Kenapa sih mau memikul amanah menjadi khalifah, padahal berat menjadi khalifah itu berat. Tapi ya itulah manusia. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya manusia itu makhluk yang senantiasa ingin menguasai segala sesuatu. Di mana-mana orang itu kalau mau memperturutkan keinginannya, pasti orang itu ingin menjadi penguasa. Siapapun jika mau memperturutkan kehendak hawa nafsunya, pasti orang itu ingin menjadi penguasa, yang akhirnya apapun akan dia tempuh untuk mewujudkan keinginannya menjadi penguasa. Itulah insan, manusia dengan segala potensinya, baik potensi negatif maupun potensi positif.
Selanjutnya adalah kata An-Nas. Kita juga sering membaca ayat yang di dalamnya ada kata An-Nas, termasuk surat yang sangat sering kita baca, yaitu surat An-Nas itu sendiri. Manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan An-Nas. Konsep An-Nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan fitrahnya, manusia memang makhluk sosial. Jadi, istilah An-Nas ini merujuk pada pemahaman makna bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. An-Nas ini merujuk pada kondisi manusia di mana manusia itu adalah makhluk yang memiliki keinginan untuk bersosialisasi. Manusia dalam arti sekumpulan orang itu An-Nas. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi di sini menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu membutuhkan orang lain, membutuhkan pasangan, yang dalam hal ini digambarkan bahwa Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan dari Adam. Lalu yang selanjutnya adalah Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk kepada berbagai keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Di samping itu, makna Bani Adam ini menunjukkan pada anjuran untuk berbudaya sesuai dengan ketentuan Allah. Nabi Adam ketika beliau diturunkan dari surga ke muka bumi ini, mau tidak mau Nabi Adam itu harus hidup dalam lingkungan yang sesuai dengan kondisi bumi, harus mampu berbudaya dengan budayanya makhluk bumi, harus berpakaian dengan pakaiannya makhluk bumi. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya di mana kita berpijak, disitulah langit dijunjung. Begitu kurang lebih apa ya. Yang intinya bahwa di mana kita itu hidup, kita ini harus mampu menyesuaikan dengan budaya lingkungan yang ada. Jangan lalu kita ini memaksakan apa yang kita senang, ya. Tapi kita harus mampu hidup dalam budaya, adat istiadat lingkungan yang ada, selagi budaya dan adat istiadat itu tentu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya, mengingatkan manusia agar tidak terjerumus bujuk rayu syaitan. Kita ingat bahwa Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini melalui sebab terbujuknya Adam dan Hawa oleh bujuk rayu iblis, yang sejatinya tanpa adanya bujuk rayu itu pun, tanpa Nabi Adam memakan satu buah yang dilarang oleh Allah pun, Allah akan menurunkan Adam ke bumi. Karena memang tujuan Adam diciptakan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, bukan khalifah di surga. Sehingga sejatinya menurut sebagian mufassir bahwa turunnya Adam ke bumi dengan adanya godaan setan itu adalah skenario, atau bisa juga dimaknai bahwa ketika orang itu memperturutkan ajakan setan, maka dia akan jatuh pada sesuatu yang rendah. Yang intinya bahwa Adam itu memang dari awal diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi khalifah fil ardh.
Berikutnya adalah di situ mengandung maksud untuk memanfaatkan semua yang ada di bumi dalam rangka beribadah kepada Allah. Ketika Adam diturunkan ke muka bumi, maka ia diajarkan oleh Allah nama-nama yang ada di bumi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sehingga Nabi Adam mengetahui nama-nama sesuatu yang ada di bumi ini, yang kemudian Nabi Adam ini bisa memanfaatkan apa yang ada di bumi, yang tentu semua itu tujuannya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi kita sebagai anaknya Nabi Adam itu ya harus mampu belajar dari Nabi Adam. Ketika beliau bersalah, beliau lalu menyesal dan bertaubat. Kita sebagai manusia pun begitu. Ketika kita berbuat salah, kita segera menyadari dan kita bertaubat. Berikutnya, kita masuk ke beberapa fitrah manusia. Menurut Jalaluddin, fitrah manusia itu ada 4. Yang pertama adalah potensi naluriah atau emosional, atau beliau menyebutkannya hidayatul ghariziyat. Emosional, naluriah ini berkaitan dengan nafas. Ya, tadi di awal disebutkan bahwa salah satu potensi atau bekal yang dimiliki manusia adalah bekal an-nafas. Jadi manusia itu memiliki potensi naluriah, emosional. Orang kalau marah itu kan yang sedang menonjol adalah nafsunya, nafsu amarah. Lalu potensi indrawi atau fisikal, atau hidayat al-hasiyat, fisik. Manusia punya mata, punya hidung, ya, mempunyai panca indera. Itu semua adalah potensi fisik, yang tentu dengan adanya potensi fisik itu semestinya manusia mampu memanfaatkannya untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Berikutnya potensi akal atau intelektual atau hidayat al-aqliyah. Akal manusia ini harus digunakan untuk memikirkan sesuatu yang bermanfaat. Belajar, ya, mengamati, ini tugas dari akal. Dengan adanya akal yang sehat, kita akan menjadi manusia yang sehat pula. Akal kita kalau tidak kita asah untuk hal-hal yang baik, tentu lama-kelamaan akan menjadi tumpul, dan akal kita juga tidak akan terbiasa dengan hal-hal yang membutuhkan pemikiran mendalam. Maka sebagai mahasiswa, sebagai sivitas akademika perguruan tinggi, akal ini harus betul-betul kita asah, ya. Yang tentu juga ada naluri indrawi, serta yang terakhir potensi agama atau spiritual, hidayat ad-diniyat, itu juga harus kita selalu asah agar potensi ini menjadi potensi yang mengarah pada hal-hal yang positif. Berikutnya, beberapa poin juga terkait fitrah manusia. Ini merupakan kesimpulan saya. Yang jelas, makhluk yang mempunyai 3 unsur pokok, qalb, akal, dan nafas. Pada dasarnya, manusia itu cenderung untuk tunduk pada suatu eksistensi yang lebih kuat darinya. Di mana-mana orang itu tentu akan tunduk pada sesuatu yang lebih kuat daripadanya. Hanya saja, apakah tunduknya itu karena takut saja, atau betul-betul karena adanya rasa ketundukan terhadap eksistensi tersebut. Manusia adalah makhluk yang memiliki potensi, baik positif maupun negatif. Manusia itu cenderung ingin berkumpul dan berorganisasi. Manusia itu cenderung ingin menjadi penguasa di alam semesta ini. Jadi fitrah-fitrah manusia ini tidak bisa dihilangkan begitu saja dari makhluk yang namanya manusia, karena fitrah melekat. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah mengarahkan, melatih, membimbing
agar fitrah manusia ini selalu menjadi potensi yang positif, ya, agar fitrah manusia ini tidak lalu serakah ingin menguasai apa yang ia inginkan, maka harus dikendalikan. Nah, maka dari itu pentingnya pendidikan Islam itu untuk mengendalikan, untuk membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan fitrah manusia. Jadi pendidikan Islam itu bukan untuk menciptakan fitrah manusia, tapi untuk membimbing, untuk mengarahkan agar fitrah itu menjadi fitrah atau potensi yang positif dalam jiwa manusia. Nah, fungsi penciptaan manusia ada Abdullah, ada Khalifatullah. Abdullah saya gambarkan dengan panah ke atas, menunjukkan bahwa kita adalah sebagai hamba yang harus mengabdikan diri kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya gerakannya ke atas, kita menghambakan diri kepada sesuatu atau kepada zat yang memiliki power, yang kedudukannya jauh di atas kita. Sementara itu, dalam hal fungsi penciptaan manusia sebagai Khalifatullah, mengarah panah ke bawah, artinya bahwa sebagai khalifah itu harus bisa merakyat, menjadi pemimpin, menjadi penguasa itu harus bisa merakyat, harus bisa membumi. Ya, kita hidup di bumi ini ya harus membumi, jangan kok mengudara. Karena apa yang kita kelola itu bumi, apa yang kita kelola ini alam semesta yang ada di bumi, alam yang ada di bumi, bukan ada di langit. Jadi jangan menjadi orang yang melangit, segala sesuatu terlalu muluk-muluk, tapi jadilah yang membumi, mudah dipahami oleh orang lain, tidak terlalu muluk-muluk. Itu Khalifatullah, yang artinya menjadi pengelola di muka bumi ini, makanya arahnya ke bawah. Hubungan pendidikan Islam dan fitrah manusia, dengan adanya potensi-potensi itulah, maka pendidikan Islam bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara potensi manusia, serta menjadi panduan untuk merealisasikan fungsi penciptaan manusia itu sendiri. Jadi pendidikan Islam, ilmu pendidikan Islam atau pendidikan secara umum itu bukan untuk menciptakan potensi, karena potensi itu sudah ada sebetulnya, hanya saja perlu diarahkan. Bagaimanapun juga jika potensi itu tidak diarahkan, tidak dibimbing, maka tentu akan melenceng atau cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif. Karena hakikatnya manusia ini kalau tidak ada aturan pasti ingin kebebasan. Manusia itu kalau tidak ada aturan pasti cenderung ingin melakukan apa yang dia inginkan. Misalkan saja di kampus, kamu kalau tidak ada aturan pasti kepenginnya bebas. Tidak ada aturan absen, ya mungkin kamu nggak akan pernah berangkat ke kelas. Tidak ada aturan harus ikut ujian, ya mungkin kamu nggak akan ikut ujian. Itulah manusia, akan cenderung memilih sesuatu yang menyenangkan dirinya sendiri. Maka perlu adanya pendidikan supaya potensi itu tidak lalu menjadi potensi yang negatif, sehingga terarah menjadi potensi yang positif, yang akhirnya itu semua adalah untuk merealisasikan fungsi manusia di muka bumi ini, yaitu sebagai Abdullah dan juga sebagai Khalifatullah. Terakhir ada sebuah quotes, being human is given, but keeping our humanity is a choice. Menjadi manusia adalah sebuah pemberian atau anugerah, akan tetapi menjaga kemanusiaan adalah sebuah pilihan. Kita ini lahir
sebagai manusia itu kan kita tidak minta. Kita dilahirkan dari rahim ibu menjadi manusia. Tapi setelah kita dijadikan manusia, lalu kita mempunyai fitrah itu tadi, dan untuk menjaga kemanusiaan atau memanusiakan manusia, memperlakukan manusia sebagaimana mestinya, dan kita juga menjadi manusia sebagaimana mestinya manusia, itu adalah sebuah pilihan. Maka dari itu terkadang kita ini lupa bahwa kita itu sebetulnya manusia yang mempunyai tugas untuk menghamba kepada Sang Khalik, dan juga di saat yang bersamaan kita ini menjadi khalifah di muka bumi yang mempunyai tugas untuk mengelola alam semesta ini. Demikian penjelasan singkat dari saya terkait materi fitrah manusia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Awal akhir banyak kekurangan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.